Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bersama doa dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah. Artinya kita membincangkan kalamullah. Kita berbicara tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong dalam sanjungan yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Apa katanya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, yang terbaik di antara kamu ini orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Jadi kita ini belajar Al-Quran tentang doa ataupun bab doa. Dan semoga kita juga tergolong dalam golongan yang disanjung dalam hadis. Katanya siapa yang mengisi masanya dengan Al-Quran, dengan membaca, belajar, mengkaji, bertadabbur, man syaghalahul Quran, siapa yang banyak mengisi masanya dengan Al-Quran, dalam satu riwayat wa dzikri, dan berzikir, a'taitu afdal ma u'tiyas sailin, Allah akan memenuhi keperluannya lebih dari apa yang akan diberikan kepada orang yang banyak berdoa. Artinya apa? Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, dan tajuk kita hari ini tentang doa yang diijabah ya. Kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran atau banyaklah berzikir. Ini meminta secara tidak langsung ya. Jadi membincangkan ayat-ayat Al-Quran, membincangkan ayat doa ini termasuklah mengisi masa dengan kalamullah dan mengisi kesibukan dengan kalamullah insyaAllah. Jadi paling kurang berdasarkan apa yang dikatakan tadi, paling kurang ada 2 fadilat besar ya. Pertama, kita termasuk di antara khairukum, manusia yang terbaik, muslim yang terbaik, yaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, hajat kita insyaAllah akan ditunaikan Allah kalau kita mengisi masa dengan kitabullah, membaca, bertadabbur, dan lain-lain sebagainya. Sorotan hari ini tentang ayat doa. Sepatutnya ini basic sekali ya, bila kita bincangkan doa dalam Quran ini termasuk basic, asas sekali. Ayat 186 suratul Baqarah, bagi yang buka mushaf, buka Quran, boleh dilihat halaman 28 di bawah. Di bawah sekali, ayatnya dalam 2 baris lebih sedikit. Allah memperingatkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna wal muhibbina minar rasyidin. Di sini Allah memperingatkan sebagai menjawab pertanyaan sahabat. Sebab turun ayat ini ada sahabat yang bertanya tentang adakah Allah itu jauh atau dekat? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka datanglah wahyu menjawabnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku maknanya ya,
apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, saya itu dekat. Fa inni qarib. Allah itu dekat. Allah itu ada di mana kita berada. Karena yang jaga kita Allah. Yang jaga kita Allah. Yang membuat kita bisa hidup, boleh sehat. Yang beri kesehatan, yang beri tenaga, yang beri akal. Yang menjaga pikiran kita, yang menjaga hati kita. Semuanya Allah. Subhanallah. Allah itu qarib. Dalam surah Qaf boleh dilihat ya, dikatakan di sana aqrabu ilaihim min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher orang itu sendiri, Allah itu. Subhanallah. Jadi orang beriman meyakini Allah itu dekat. Bahkan kedekatan itu ada dua kata ulama. Dekat, yang sebenar dekat, Allah menjaga agama orang itu. Jasmani kita memang dijaga Allah. Kehidupan kita memang dijaga Allah. Kesehatan kita memang dijaga Allah. Penjagaan itu ada dua, ada umum, ada khusus. Umum, semua dijaga Allah. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Kalau ada 10 orang dalam rumah itu, ahli keluarga itu, 10-nya dijaga Allah. Karena Allah itu qarib ya. Cuma penjagaan itu, ada orang dijaga fizikalnya saja. Ada orang dijaga Allah hatinya, jiwanya, nafsunya. Dibantu Allah orang itu untuk menjaganya. Yang jelasnya, dalam ayat ini dikatakan Allah itu qarib, ujibu da'watad da'i. Allah mengijabah, memenuhi, mengijabah doa orang yang berdoa saat orang itu berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah berjanji akan mengijabah. Jadi jangan pernah malas berdoa. Malah dalam hadis dikatakan Allah marah kalau orang itu tidak berdoa. Sebut dalam hadis. Maka dalam konteks ini ulama membuat rumusan, katanya kalau kamu tergerak hatimu untuk berdoa kepada Allah, tandanya Allah akan memberimu. Subhanallah. Kalau terlintas di hati kita ingin berdoa kepada Allah, tanda Allah akan memberi. Karena Allah itu berjanji, ujibu da'watad da'i, Allah mengijabah, mengkabulkan, memenuhi, mengijabah doa orang berdoa saat orang itu berdoa. Jadi ayat ini perlu kita perhatikan ya. Patutnya hal ini dihafal sehingga kita faham ayat ini. Sehingga kita dapat memahaminya, menghayatinya dengan baik. Karena kita hari-hari berdoa. Subhanallah. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah mengijabah, mengkabulkan, memenuhi doa orang berdoa saat orang itu berdoa. Tapi ada di sana syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada syaratnya di sana. Mereka hendaklah memenuhi apa yang diarahkan Allah. Mereka hendaklah mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, mereka adalah beriman kepada Allah. Jadi syarat doa itu dikabulkan di sini dalam ayat ini ya. Ada dua. Pertama, al-istijabah, memenuhi, melaksanakan apa yang disuruh Allah. Oh, jadi berarti mesti belajar ya. Mesti belajar. Jangan kita berdoa lalu kita tak tahu pantang larang, tak tahu aturan, lantas kita terlanggar apa yang dilarang Allah, kita tidak melaksanakan apa yang disuruh Allah, lalu doa tadi tidak diijabah. Jadi secara tidak langsung ayat doa ini merangsang kita untuk belajar
Karena falyastajibuli tadi, mereka adalah mengistijabah, memenuhi, melaksanakan arahan Allah. Dan kita beriman dan merealisasikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun, agar mereka berada di jalan yang betul. Bila mereka memenuhi perintah Allah, memenuhi apa yang disuruh Allah, dan beriman kepada Allah, mudah-mudahan orang itu berada di jalan yang betul. Kalau dia berdoa, doanya mudah dikabulkan. Doa mudah dikabulkan. Inilah diantara maksud dasar ayat 186 suratul Baqarah halaman 28 itu ya. Alhamdulillah, Allah menawarkan ijabah. Allah menawarkan ijabah, pengkabulan, mengkabulkan doa hambanya saat kita berdoa. Syaratnya kita kena memenuhi apa yang disuruh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kalau kita dah buat apa yang Allah suruh, insya Allah Allah berjanji akan mengijabah doa. Subhanallah. Kemudian di antara pembicaraan yang penting dalam bab doa ini juga, bahwa di dalam hadis dikatakan kalau kita berdoa dengan mendoakan saudara kita, ini yang mau dibuat penekanan di sini sebenarnya ya. Kalau kita berdoa bukan untuk diri, untuk orang lain, berarti kita dapat dua, untuk diri, untuk kita dan untuk orang lain. Kalau orang lain yang didoakan itu ada 3-4 orang, 5 orang, berarti kita mendapat sebanyak yang kita doakan. Subhanallah. Sebenarnya ini yang membuat penekanan ya. Apa tadi? Mendoakan orang lain. Ini sebut dalam hadis. Jadi bila kita bicara tentang doa, kita kena baca hadis juga. Dalam hadis Sahih Muslim katanya, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa orang muslim untuk saudaranya sangat mustajab. Jadi mau mustajab doa, doakan orang lain. Tapi pantang larang tadi karena dijaga juga ya. Kalau tidak nanti kalau kita buat benda yang dilarang Allah, tidak takut kepada perkara yang diharamkan Allah masih dilanggar, itu berarti sudah bercanggah dengan ayat tadi. Sudah berlawanan dengan falyastajibuli, mereka yang dalam memenuhi apa yang kuperintahkan, melaksanakan apa yang kusuruh. Jadi apa yang ada dalam ayat tadi basic tuh, basic. Kemudian nak lancar doa kita diijabah oleh Allah, doakan orang lain. Ini sangat baik sekali ya kita, cara kita untuk memelihara diri dan orang tersayang dari bahaya, contohnya bahaya COVID-19 yang melanda ya, yang merungsingkan. Doakan saja orang lain, ya Allah, peliharalah saudaraku ini dari bahaya COVID-19. Nah, saudara yang kita doakan itu ada malaikat yang menjaganya, kita juga ada malaikat. Setiap orang ada malaikat yang menjaganya. Itu satu keyakinan yang basic dalam Islam ya. Suatu keyakinan yang asas dalam Islam, setiap orang itu dijaga oleh malaikat. Bila kita mendoakan saudara kita, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, ayah ibu mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan ayah ibu tanpa diketahui. Jangan didengarnya, jangan diketahuinya. Katanya dalam hadis itu bizahril ghaib, tanpa diketahuinya. Alangkah indahnya ya Islam itu ya. Jadi kalau kita ingin selamat, di samping kita doa tolak bala, betul. Di samping munajat, betul. Ayo kita terapkan, kita budayakan doa untuk orang lain bizahril ghaib, doa tanpa diketahuinya. Subhanallah. Itu maka dulu kita sudah pernah sebut ya, sahabat Nabi zaman dulu siapa namanya? Abu Darda.
radhiyallahu anhu, dia yang hebat caranya merespon ayat ini. Dia ada senarai nama-nama sahabat yang dibacanya malam hari waktu mustajab, yaitu waktu bertahajud. Dibacanya nama-nama sahabatnya malam hari, malah dalam hadis itu dalam sujud lagi disebutnya. Lalu istrinya heran, disebut semua nama-nama sahabat ini. Iyalah, kata Abu Darda, kan setiap saya mendoakan sahabat saya, malaikat incas yang menjaga orang tuh mengaminkan doa saya. Dalam hadis dikatakan, apa kata malaikat itu? Amin walaka bimithil. Amin, kamu akan mendapat seperti yang kamu doakan. Nah, ini yang mau dititik berat di sini ya. Kita karena menjaga adab-adab doa, kemudian banyak kala mendoa orang lain, mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan rakyat, rakyat mendoakan pemimpin, jemaah mendoakan imam, contohnya imam mendoakan jemaah, kalau boleh sebut namanya. Karena di sini begitu ya. Itu maka Abu Darda ada senarai nama-nama sahabat yang disebutnya setiap kali dia berdoa. Subhanallah, subhanallah. Kita jangan pernah jemu. Kalau kita mendoakan saudara kita, malaikat mengaminkan doa amin, katanya. Ya Allah, peliharalah saudaraku ini. Ya Allah, peliharalah sepupuku ini. Ya Allah, pelihara jiranku ini dari bahaya COVID-19. Selamatkanlah dia dan keluarganya. Nanti malaikat yang menjaga saudara kita, yang menjaga jiran kita, amin, katanya. Tuhan juga akan diberi seperti apa yang Tuhan doakan kepada mereka. Subhanallah. Kita budayakannya. Kalau kita ingin keampunan dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa saudaraku ini, ya Allah. Kalau kita ingin kesehatan jasmani, kalau kita ingin diberi ilmu, doakan untuk saudara, kita tetap dapat pulangannya seperti apa yang kita doakan. Maka banyakkanlah berdoa, variasikanlah doa ini ya, kita variasikan doa kita kena belajar. Kalau ikut kaidah Abu Darda tadi, Abu Darda radhiyallahu anhu ada senarai nama-nama yang disebutnya ratusan nama member dia, sahabat-sahabat dia yang disebutnya, itu menyebabkan istrinya Ummu Darda kagum. Ini disebutkan semuanya. Iyalah, katanya. Enggak penatkah? Penat apa, katanya? Setiap kali saya mendoakan orang-orang ini, malaikat yang menjaga mereka semuanya mengaminkan doa apa yang kudoakan dan mengatakan Anda juga akan dapat seperti itu. Nah, inilah ya, mudah-mudahan kita perhatikan ayat ini nanti balik rumah kalau yang di luar ya. Kalau yang di rumah memang boleh buka Quran dengan keluarga, halaman 28 di bawah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alangkah baiknya sebelum kita berdoa, kita baca ayat ini supaya kita lebih confident berdoa. Dan kita amalkan apa yang dikatakan tadi, dibiasakan mendoakan orang lain, siapa saja, berapa banyak saja, tidak ada halangannya ya. Itu maka Abu Darda ratusan, boleh disemak nanti hadis tentang cerita Abu Darda, ratusan nama sahabat-sahabat yang didoakannya. Kalau budaya ini membudaya di kalangan kita ya, apalagi yang kita doakan itu orang yang ada masalah dengan kita, dia pernah menyakiti hati kita. Ya Allah, saudaraku ini terlupa ya, dia pernah menyakiti hatiku, ampunlah dosanya ya Allah, berilah apa yang terbaik untuk dia. Subhanallah, indahnya Islam ya. Nah, jadi mendoakan itu bukan dengan orang untuk orang yang baik dengan kita saja, orang yang tidak, orang yang pernah menyakiti hati kita pun kita kena doakan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.